Kenapa Gen Z itu mudah resign atau sering kena PHK? Apakah benar itu masalah attitude? Pengangguran meningkat itu tidak bisa kita serta-merta mengatakan karena Gen Z tadi. Tentu saja kita punya PR besar. Nah, bagaimana mengatasi ini semua? Bukan hal yang mudah, apalagi dengan ekonomi yang pertumbuhannya sekarang sedang dalam tekanan gitu ya. Tapi mungkin ini bisa kita jadikan diskursus publik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di kanal saya Sudirman Said. Bukan Sudirman Said. Satu channel pembelajaran yang ingin terus melihat segala sesuatu, membahasnya dari kacamata kewajaran. Saya mau ngajak ngomong sedikit soal isu yang terus dibahas oleh banyak forum, termasuk podcast-podcast mengenai pengangguran di kalangan anak muda. Tentu saja ini sesuatu yang bagi saya itu memprihatinkan karena memang saya sudah tidak muda, tapi anak-anak saya masih muda-muda. Dan temannya anak saya banyak sekali yang muda-muda juga, yang mungkin sedikit banyak sedang mengalami isu itu. Nah, beberapa yang muncul di pemberitaan maupun di dunia maya itu kan BPS merilis data bahwa ada hampir 10 juta penduduk usia muda yang usianya betul-betul di usia produktif antara 15 sampai 24 yang tidak memiliki pekerjaan. Tapi juga bukan hanya tidak bekerja, juga tidak menempuh pendidikan atau tidak menjalani training apapun. Jadi benar-benar kalau anak sekarang bilangnya gabut, gaji buta, nggak bergerak, nggak punya aktivitas yang produktif itu. Tapi juga ada isu mengenai kenapa Gen Z itu mudah resign atau sering kena PHK. Apakah benar itu masalah attitude? Kemudian di luar itu kita membaca cerita mengenai terjadinya deindustrialisasi, banyak pabrik tutup yang memperparah angka pengangguran. Jumlah yang di PHK makin hari makin banyak. Teman-teman sekalian, sebetulnya kalau pengangguran meningkat itu tidak bisa kita serta-merta mengatakan karena Gen Z tadi. Tentu saja kita punya PR besar, punya PR bagaimana menyiapkan ya kawan-kawan muda ini dari dunia sekolah, pendidikan menuju dunia kerja gitu. Ini ada satu riset yang mengatakan mengapa karyawan Gen Z itu banyak dikeluhkan oleh perusahaan. Misalnya ada sikap-sikap yang disebut kurangnya motivasi dan inisiatif, itu 50%. Kurang profesionalisme. Profesionalisme itu aspeknya banyak tuh. Soal integritas, soal kompetensi, soal kerajinan, soal sikap diri dan sebagainya. Keterampilan berorganisasi yang buruk, 42%. Keterampilan komunikasi yang buruk. Kesulitan menerima feedback. Kemudian kurangnya pengalaman, saya nggak bacakan presentasinya persis. Kurangnya pengalaman kerja, tentu saja anak-anak muda kurang pengalaman. Keterampilan memecahkan masalah. Kemudian keterampilan teknis yang tidak memadai dan ketidakcocokan budaya dan teamwork gitu. Ini menjadi concern dari para pemberi kerja. Secara umum memang kita sering mendengar teman-teman muda kita ini gampang patah, terus kalau nggak happy langsung berpikir resign segala macam. Jadi itu memberi catatan tersendiri. Karena itu saya pengen mengedres soal ini dengan memberikan satu statistik ya, bahwa di antara skill atau keterampilan yang dibutuhkan oleh para pekerja profesional hari ini dan ke depan itu memang banyak yang berkaitan sama soft skill. Nah, aspek tadi itu aspek yang menunjukkan bahwa anak-anak muda kita tidak cukup dibekali soft skill. Soft skill itu dari mulai leadership, teamwork, berpikir kritis, kemudian emotional intelligence, kemampuan membina hubungan emosional dengan kiri kanannya. Hormat pada atasan itu sesuatu yang barangkali, hormat itu bukan menjilat ya, berbeda ya. Itu aspek-aspek yang memang perlu dibekalkan atau diperkuat di antara teman-teman muda. Nah, dari mana dapatnya itu semua? Saya selalu punya bias lewat berbagai kegiatan di organisasi yang bermakna di kampus, di sekolah gitu. Karena di sana diajarkan problem solving, diajarkan memimpin tim, diajarkan berkomunikasi, diajarkan bekerja dalam satu kelompok kecil maupun besar gitu. Jadi ini solusi bagi teman-teman muda yang sekarang maupun masa depan ingin bersiap-siap memasuki dunia kerja gitu. Nah, sekarang terhadap gejala
banyaknya pengangguran, PHK di mana-mana, kemudian terjadi tadi penurunan daya serap industri. Ada satu angka dari 1,8 juta tiap tahun lulusan perguruan tinggi, itu datanya menunjukkan tidak sampai separuh diserap di job formal atau pekerjaan formal. Job formal itu sederhananya yang masuk punya status, punya NPWP, punya BPJS, punya jaminan sosial, punya trajektori, punya karir ke depan. Itu tidak sampai 50%. Artinya apa? Setiap tahun sekurang-kurangnya 1 juta orang tuh masuk dunia kerja, lulusan perguruan tinggi, berbagai jenjang. Mungkin S2, S1, D4, D3 dan sebagainya. Mungkin D2 juga. Yang tidak langsung mendapatkan pekerjaan yang formal tadi. Itu artinya tiap hari, tiap tahun akan menumpuk. Nah, bagaimana mengatasi ini semua? Bukan hal yang mudah. Apalagi dengan ekonomi yang pertumbuhannya sekarang sedang dalam tekanan gitu ya. Tapi mungkin ini bisa kita jadikan diskursus publik ya. Saya sering bertanya, mengapa begitu banyak kebutuhan-kebutuhan yang seharusnya bisa dipenuhi dengan kemampuan produksi sendiri, tapi kenapa terus dipaksakan atau didorong untuk impor? Tentu saja impor itu memperoleh selisih atau margin yang cepat dan besar jumlahnya gitu. Tapi sebetulnya pada waktu pemerintah atau policy maker mengatakan ini impor saja, itu sedang mematikan kapasitas dalam negeri gitu. Kapasitas produksi itu ikutannya dengan apakah perputaran ekonomi, supply chain, kemudian lapangan kerja, sampai pada pajak-pajak yang dihasilkan oleh produksi itu sendiri. Jadi kalau dalam jangka menengah, dalam jangka panjang, dan saya kira ini awal pemerintahan yang sedang dipimpin Pak Prabowo akan punya tantangan besar, tapi masih punya waktu. Bagaimana kalau rencana-rencana atau komitmen-komitmen untuk mengurangi impor, menggantinya dengan barang subsidi yang dibikin oleh bangsa sendiri, itu dikerjakan. Sama seperti zaman Pak Harto dulu punya kementerian namanya Kementerian UPDN. Punya satu policy di mana produk dalam negeri mendapat keunggulan untuk masuk ke dalam proyek-proyek pemerintah. Kalau ini bisa dikerjakan, katakanlah gerakan membangun atau gerakan meningkatkan kapasitas produksi nasional, manufakturisasi gila-gilaan gitu ya. Kemudian UKM disupport habis, dimudahkan pendiriannya, sehingga makin banyak usaha-usaha kecil menengah yang masuk dalam jalur formal. Begitupun akhirnya lapangan kerjanya lapangan kerja formal gitu. Koperasi dibangkitkan begitu rupa. Katanya kan tahun depan akan menjadi tahun yang penting karena UNICEF akan launching tahun koperasi internasional. Dan mungkin Indonesia bisa partisipasi. Jadi kalau tadi impornya itu kerannya dipersulit lah. Selama barang-barang itu bisa diproduksi di dalam negeri. Itu disubsidi dengan kemampuan produksi dalam negeri. Maka pabrik-pabrik akan hidup, perusahaan-perusahaan nasional akan hidup, UKM akan hidup, supply chain akan hidup, dan itu adalah deretan lapangan pekerjaan yang terbuka bagi anak-anak muda kita. Kalau tidak jadi gerakan nasional yang tidak hanya melibatkan pemerintah, tapi juga melibatkan swasta, melibatkan koperasi, rasanya PR ini akan berat sekali. Jadi yang paling penting sebetulnya adalah hulunya dari lapangan kerja adalah industri atau perputaran ekonomi. Jadi kalau industri digenjot, kemudian UKM-nya disupport habis-habisan, kooperasinya dibangkitkan, mendirikan kooperasi dan UKM mesti dipermudah, sehingga makin banyak unit-unit usaha yang bergerak dan itu adalah semuanya lapangan kerja. Di luar lapangan kerja, begitu makin banyak mesin entrepreneur berjalan, maka tadi supply chain akan hidup dan pajak akan muncul di depan dan jadilah itu penyumbang bagi fiskal negara. Jangan lelah berpikir, terus mencari solusi dan tetap jaga kewajaran.